30 Januari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kebenaran pada saat ini berjudul Dimensi Percaya yang Benar. Ada satu dimensi dalam hidup ini yang kita harus benar-benar alami. Satu dimensi yang kelihatannya sederhana, tetapi ternyata tidak sederhana, yaitu mempercayai Allah yang hidup. Banyak orang percaya akan Allah, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu hidup. Tetapi hampir semua mereka mempercayai Allah dalam dimensi fantasi, dalam dimensi pikiran, dalam dimensi nalar, dan dalam dimensi keyakinan akal, tetapi belum dalam dimensi kenyataan. Coba kita jujur. Kita sudah menjadi Kristen lama, tetapi kalau kita masih memiliki perasaan takut atas sesuatu, berarti kita masih belum masuk dalam dimensi percaya yang benar. Pertama, kalau kita percaya Allah itu ada, kalau kita percaya Allah itu hidup dan maha hadir, maha baik, dan Dia Bapa yang peduli kita, pasti melindungi kita, pasti membela kita. Jadi, mestinya tidak ada perasaan takut terhadap sesuatu. Dan faktanya kita sering merasa takut akan sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu takut. Yang kedua, kalau kita benar-benar memiliki dimensi percaya yang benar, yang presisi, yang yakin bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, maka pasti kita akan hidup suci, hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela. Bapak Ibu, kita pasti takut akan Dia yang besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil, ketidakjujuran yang mungkin dianggap biasa, atau diplomasi, atau ramah tamah yang berlebihan dan dibuat-buat, yaitu dengan mudah, ya, yang dengan mudah kita lakukan dan kita merasa nyaman, dan itu sudah biasa kita lakukan selama bertahun-tahun. Namun kalau kita masuk dimensi percaya yang benar, kita akan berjuang untuk tidak melukai perasaan Bapa, Allah yang hidup dan Allah yang hadir. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mempercayai Allah itu hidup dan maha hadir, maka kita akan berusaha melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kalau sampai kita bisa menyenangkan hati Allah, menjadi kesukaan Bapa, itu sukses di atas segala kesuksesan, sukses di atas segala keberhasilan, dan keberhasilan di atas segala keberhasilan. Maka kita harus benar-benar berjuang untuk bisa masuk dimensi ini. Tuhan mau kita masuk ke dimensi ini, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak akan pernah mengalami dimensi ini kalau tidak sungguh-sungguh mencari wajah-Nya dan tidak sungguh-sungguh serius mau berurusan dengan Allah yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tetapi Allah yang benar-benar real, nyata, hidup, dan maha hadir. Jadi kita harus benar-benar mencari wajah-Nya. Menjadi bahaya kalau kita merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan dan yakin diri tahu banyak tentang Tuhan, sehingga membuat kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kita akan memiliki iman yang beku. Oleh sebab itu kita sekarang mau melangkah mengalami Tuhan. Tidak diragukan doktrin oleh nalar yang telah kita lakukan selama puluhan tahun.
bukan hanya belasan tahun, tetapi tidak sedikit mereka yang merasa sudah mengenal Allah, memiliki keyakinan hanya secara akali, secara fantasi. Semua sebuah rumusan, semua sebuah format atau definisi-definisi verbal, kata kalimat, di mana jemaat dibekukan atau di-freeze tanpa mereka menyadari, karena mereka membawa pikiran hanya ke arah ranah olah nalar itu, olah pikiran. Allah yang hidup harus benar-benar dialami, karena Allah itu memang ada, nyata, dan maha hadir. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang disembah oleh Musa, yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, adalah Allah kita. Allah kita hari ini, Allah kita sekarang, bukan hanya Allah dalam sejarah, bukan hanya Allah dalam rumusan, tapi Allah yang bersentuhan dengan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah-masalah yang berat, dan di situ Tuhan mengajar kita seberapa kita mempercayai Dia. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita hanya mengandalkan Allah saja, tetapi Tuhan bisa memakai manusia. Bukan kita yang mencari-cari manusia. Nanti akan ada situasi di mana orang bisa membantu kita. Bukan kita yang mulai mencari orang. Orang yang malah mencari kita. Kita melihat pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Sebaliknya kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan mengatakan, kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa. Kita bukan orang hebat, tapi kita orang nekat. Kita mencari wajah Tuhan karena kita miskin, hina, tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan. Maka kita berlindung kepada Tuhan. Kita tidak hebat, maka kita perlu bertobat. Terus bertobat dan terus bersedia untuk dibarui. Kita lari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya, dan terbang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.